Materi kita hari ini membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Apa sih barisan dan deret aritmatika dan geometri itu? Pertama, kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi pengurangan dan penjumlahan. Lalu, deret aritmatika adalah jumlahan susunan bilangan pada barisan aritmatika. Selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Lalu deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan geometri. Contoh barisan aritmatika. Tani, seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lanit harus menyelesaikan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 kali lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lanit menyelesaikan 63 helai kain batik? Dari contoh ini dapat dituliskan jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti di bawah ini. Bulan pertama, O1 sama dengan A sama dengan 6. Bulan kedua, U2 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 9. Bulan ketiga, suku ketiga sama dengan 6 dikali 2 kali 3 sama dengan 12. Bulan keempat, suku keempat sama dengan 6 ditambah 3 kali 3 sama dengan 15. Demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan berikutnya, sehingga bulan ke N untuk UN sama dengan 6 ditambah N dikurangi 1 dikali 3 dengan N merupakan bilangan asli. Sesuai dengan pola di atas, 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke N. Untuk menentukan N dapat diperoleh dari 63 sama dengan 6 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. 63 sama dengan 3 ditambah 3N sama dengan 20. Dengan N sama dengan 20. Jadi pada bulan ke-20, Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Jika beda antara dua bilangan berdekatan dinotasikan B, maka pola susunan bilangan 6, 9, 12, 15, dan seterusnya dapat dituliskan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berdasarkan definisi di atas, diperoleh bentuk umum barisan aritmatika sebagai berikut: U1, U2, U3, U4, U5 hingga UN. Setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika memiliki beda yang sama, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah 1 kali B, U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan U1 ditambah 2 kali B, U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan U1 ditambah 3 kali B, U5 sama dengan U4 ditambah B sama dengan U1 ditambah 4 kali B, dan seterusnya. Maka dapat dihasilkan rumus
UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Contoh deret aritmatika. Susunan banyak batu bata membentuk barisan aritmatika sebagai berikut: 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, dan seterusnya. Cukup jelas bahwa U1 sama dengan 40 dan B sama dengan 40. Maka U80 sama dengan 3200. Karena pertanyaan dalam masalah ini adalah banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga, bukan banyak batu bata yang diperlukan membuat anak tangga ke 80, maka banyak batu bata harus dijumlahkan. Misalkan Sn adalah jumlah N suku pertama pada barisan. Perhatikan pola berikut: 40 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 160 ditambah 200 ditambah 240 ditambah 280 ditambah 320 ditambah 400 ditambah titik-titik ditambah 3160 ditambah 3200 sejumlah 80 suku. S2 sama dengan 40 ditambah 80 sama dengan 40 ditambah 80 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 120. S4 sama dengan 40 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 160 sama dengan 40 ditambah 160 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 400. S6 sama dengan 40 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 160 ditambah 200 ditambah 240 sama dengan 40 ditambah 240 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 840. S8 sama dengan 40 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 160 ditambah 200 ditambah 240 ditambah 280 ditambah 320 sama dengan 40 ditambah 320 dikali 8 lalu dibagi 2 sama dengan 1440. Jadi untuk menghitung jumlah 80 suku pertama dilakukan dengan pola di atas. S80 sama dengan 40 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 160 ditambah 200 ditambah 240 ditambah 280 ditambah 130 ditambah 360 ditambah 400 ditambah 3160 ditambah 3200 sama dengan 40 ditambah 3200 dikali 80 lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah 129.000. Jadi banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga adalah 129.000 batu bata. Untuk penjumlahan bilangan di atas, bagaimana cara yang kamu gunakan jika banyak bilangan yang akan dijumlahkan adalah ganjil? Susunan jumlah suku-suku barisan aritmatika dinyatakan sebagai berikut: S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U1 ditambah U2, S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, S4 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 hingga N dikurangi 1 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah titik ditambah U N kurangi 1. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah titik ditambah U N kurangi 1 ditambah UN. N merupakan bilangan asli.
Untuk menentukan jumlah n suku pertama, ditentukan rumus berikut. Sn sama dengan A ditambah kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah kurung buka A ditambah 2B kurung tutup ditambah titik ditambah kurung buka A ditambah N kurangi 1 dikali B. Ini akan menjadi persamaan pertama. Persamaan pertama diubah menjadi Sn sama dengan kurung buka A ditambah N kurangi 1 dikali B ditambah titik ditambah kurung buka A ditambah 2B kurung tutup ditambah kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah A. Ini akan menjadi persamaan kedua. Dengan menjumlahkan persamaan pertama dan kedua, maka diperoleh 2Sn sama dengan 2A ditambah N dikurangi 1B ditambah 2A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah 2A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah ditambah 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. 2Sn sama dengan N kurung buka 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Lalu kedua ruas dibagi dengan 2, yaitu hasilnya Sn sama dengan setengah N kurung buka 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki hasil bagi dua suku berurutan adalah tetap. Hasil bagi dua suku berurutan disebut rasio. Kita dapat memperhatikan barisan bilangan berikut ini: 2, 4, 8, dan 16. U1-nya adalah 2, U2-nya 4, U3-nya sama dengan 8, dan U4-nya sama dengan 16. Nilai perbandingan dari barisan bilangan tersebut adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3, yaitu 2. Dari sini kita dapat melihat bahwa nilai perbandingan sama dengan UN per UN min 1. Dari barisan bilangan di atas, kita dapat nyatakan dengan gambar berikut ini. Dari gambar ini, kita dapat melihat pola dan dapat menyimpulkan bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Deret geometri adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Jika suatu deret geometri, suku pertamanya adalah U1 sama dengan A dan rasionya sama dengan R, maka jumlah N suku pertama adalah. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa U1 sama dengan A dan rasio sama dengan R, sehingga kita dapat menuliskan persamaan 1 seperti berikut ini. Selanjutnya, kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan R sehingga didapatkan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mencari selisihnya sehingga diperoleh Sn sama dengan A min A kali R pangkat N per 1 min R. Itu merupakan rumus dari jumlahan suku pertama deret geometri dengan R lebih kecil dari 1. Untuk R lebih besar dari 1, kita dapat melakukan hal yang sama seperti mencari rumus R lebih kecil dari 1 dengan cara-cara seperti berikut ini. Selanjutnya, mari kita perhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada materi barisan dan deret aritmatika dan geometri ini.
Nah, berikut adalah kesalahan yang sering terjadi pada siswa saat pengerjaan soal-soal barisan dan deret. Yang pertama ada kesalahan fakta. Kesalahan ini berupa kesalahan dalam mengubah informasi ke dalam simbol matematika, di mana informasi yang dimaksud di sini adalah hal yang diketahui dan ditanyakan. Selanjutnya, yang kedua ada kesalahan konsep. Ketika siswa merencanakan pemecahan masalah, terdapat jenis kesalahan konsep berupa kesalahan menuliskan rumus. Lalu ada kesalahan prinsip. Ketika hendak menyelesaikan soal, terdapat jenis kesalahan prinsip dan operasi. Kesalahan prinsip berupa kesalahan pada proses mensubstitusi dan memperoleh hasil akhir. Kesalahan operasi berupa kesalahan melakukan operasi hitung. Kita akan masuk ke dalam pembahasan soal-soal. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, soal yang nomor 1. Suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000 dan suku ke-10 adalah 18.000. Supaya suku ke n sama dengan 0, maka nilai n adalah. Nah, dari soal tersebut berarti kita diminta untuk menentukan suku ke n atau berapakah nilai n supaya UN tersebut bernilai 0. Sebelum mengerjakannya, tentukan dulu dan ingat-ingat bahwa yang ditanyakan dalam soal ini merupakan barisan aritmatika. Oleh karena itu, yang kita pakai adalah rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian, jangan lupa tuliskan juga semua yang diketahui dalam soal. Pertama, suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000. Maka dapat dituliskan bahwa U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 24.000. Kemudian, suku ke-10 adalah 18.000. Maka dapat dituliskan U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 18.000. Dari apa yang sudah diketahui tadi, kita dapat menentukan nilai dari beda atau selisih dua suku yang berdekatan dari barisan aritmatika tersebut, dan juga kita dapat menentukan suku pertama barisan aritmatika tersebut atau yang kita simbolkan dengan A. Nah, berikut ini adalah penjabaran bagaimana cara menentukan atau agar memperoleh berapa nilai beda dan berapakah nilai suku pertama. Di sini diperoleh bahwa beda dari barisan aritmatika ini bernilai negatif 1.500. Kemudian suku pertamanya atau A sama dengan 31.500. Setelah diketahui suku pertama dan bedanya, kita selanjutnya akan menentukan nilai N. Nilai N untuk mengetahui UN keberapakah yang bernilai 0. Nah, untuk itu kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita ketahui sebelumnya ke dalam rumus barisan aritmatika, yaitu A plus N-1 kali B dan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena yang ditanyakan tadi adalah UN keberapa yang bernilai 0.
Nah, maka kita tuliskan sama dengan 0. Setelah dihitung, maka akan mendapatkan nilai N adalah 22. Jadi, dapat disimpulkan agar UN bernilai 0 atau sama dengan 0, maka nilai N adalah 22. Yang nomor 2, soal selanjutnya, dari sebuah deret hitung diketahui suku ketiga sama dengan 9, sedangkan jumlah suku kelima dan ketujuh sama dengan 36. Jumlah 10 suku pertama adalah. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jenis soal ini merupakan jenis soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kenapa demikian? Karena dalam soal tadi disebutkan deret hitung. Deret hitung sama artinya dengan deret aritmatika. Dari soal tersebut kita mendapatkan beberapa informasi. Nah, penting untuk dituliskan semuanya. Yang pertama adalah U3 sama dengan 9. Nah, dapat kita jabarkan menjadi U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 9. Nah, di sini terdapat kesalahan ya, seharusnya itu adalah U3 bukan UN. Kemudian jumlah suku kelima dan ketujuh sama dengan 36. Kita dapat menuliskan menjadi U5 plus U7 sama dengan 36. U5 kita jabarkan menjadi A plus 4B dijumlahkan dengan penjabaran dari U7. U7 sendiri A plus 6B. Kemudian akan memperoleh 2A plus 10B sama dengan 36. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi A plus 5B sama dengan 18. Nah, oleh karena itu kita akan memperoleh dua persamaan. Yang pertama dari U3 yaitu A plus 2B sama dengan 9 dan jumlah suku kelima dan ketujuh persamaannya menjadi A plus 5B sama dengan 18. Nah, dari dua persamaan inilah kita akan memperoleh nilai beda dan juga nilai suku pertama. Kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Dari eliminasi tersebut kita akan memperoleh nilai beda dari barisan aritmatika, yaitu beda yang bernilai 3. Kemudian selanjutnya substitusikan nilai beda yang bernilai 3 tadi ke persamaan 1 ataupun 2, kita pilih salah satu untuk menentukan nilai dari A atau suku pertama. Setelah mendapatkan nilai dari beda dan A atau suku pertama, selanjutnya kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus deret aritmatika. Dalam soal diminta untuk menentukan jumlahan 10 suku pertama. Berarti bahwa yang akan kita cari atau kita hitung adalah S10. Nah, ingat-ingat lagi tentang rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Nah, kita substitusikan A dan B juga N yang telah diketahui yaitu N 10, sehingga
nilai dari S10 akan diperoleh 165. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 165. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta rupiah. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun? Dari soal di atas kita dapat mengetahui nilai A atau U1 adalah 80 dalam juta rupiah dan nilai rasio adalah 3/4. Dan yang ditanyakan adalah nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Jadi di sini kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus U4 sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 80 kali 3/4 pangkat 3 yang hasilnya adalah 33,75 dalam juta rupiah. Jadi nilai jual setelah 3 tahun pakai adalah 33.750.000 rupiah. Hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Hasil produksi selama 6 tahun adalah. Nah, dari soal-soal tersebut kita mendapatkan beberapa informasi penting. Yang pertama, produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit. Ini berarti bahwa U1 atau A, suku pertama dari barisan geometri ini adalah 200. Kemudian pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Berarti bahwa U4 bernilai 1.600. Nah, kita dapat menuliskan bahwa U1 sama dengan A sama dengan 200. Kemudian U4 sama dengan AR pangkat 3 atau A dikali R pangkat 3 sama dengan 1.600. Kenapa A dikali R pangkat 3? Kita ingat kembali bahwa rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kemudian kita dapat menentukan nilai dari rasio atau hasil bagi dari suatu suku dengan suku sebelumnya dalam barisan geometri dengan cara mensubstitusikan nilai A yaitu 200 ke dalam persamaan yang diperoleh dari U4. Jadi U4 tadi sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 1.600. Kemudian kita substitusikan 200 karena sudah diketahui bahwa A adalah 200 sehingga akan mendapatkan 200 R pangkat 3 sama dengan 1.600. Hasil akhirnya akan diperoleh bahwa R atau rasio bernilai 2. Setelah mendapatkan nilai dari rasio dan juga mengetahui nilai A atau suku pertama, selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai A dan nilai R tersebut ke dalam rumus deret geometri. Mengapa kita menggunakan deret geometri? Karena dalam soal tersebut kita diminta untuk menentukan hasil produksi selama 6 tahun, yang berarti bahwa kita harus menentukan berapakah total dari antara U1 sampai dengan U6. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus deret geometri yaitu S6 sama dengan A dalam kurung 1 kurangi
R pangkat N, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi R. Nah, setelah itu kita substitusikan apa yang diketahui menjadi S6 sama dengan 200, karena A tadi 200, dikali dengan 1 dikurangi 2, karena R-nya 2, pangkat 6, dibagi dengan 1/2. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan hasil bahwa S6 sama dengan 12.600. Jadi, hasil produksi selama 6 tahun adalah 12.600 unit.